Hai, ketemu lagi di Jalur Hati. Omongin aja biar kamu plong. Oke. Hari ini kita akan bahas salah satu dilematis dalam kehidupan. Ini ada salah satu pertanyaan dari sobat-sobat DHB tentang bagaimana sih caranya menentukan sebuah pilihan dan kita jangan sampai salah dalam menentukan pilihan. Jadi sobat DHB ini bilang bahwa ya, ingin pilihannya jangan sampai salah. Jadi bagaimana menentukan pilihan yang tepat. Oke. Buat teman-teman sobat-sobat DHB, saya coba kita urai lah gitu ya, atau sharing pengalaman tentang bagaimana menentukan sebuah pilihan. Kita sering dihadapkan dalam kehidupan sehari-hari hal-hal kecil, misalnya oke, kita mau menuju sebuah tempat, sebuah tujuan, nebeng ke teman ini atau ke teman ini misalnya, atau misalnya naik umum, atau misalnya apa gitu ya. Itu hal-hal kecil. Atau misalnya kita makan, aduh gue kayak pinginnya kayaknya pingin nasi goreng, tapi tiba-tiba pingin rendang, tapi tiba-tiba pingin nasi padang misalnya, seperti itu. Nah, itu hal-hal kecil sebetulnya sederhana yang sadar atau tidak sadar kita hadapi tiap hari. Oke, kita akan coba bahas yang sifatnya lebih besar lah gitu. Misalnya kita menentukan pilihan dalam kuliah, dalam pekerjaan, atau dalam jodoh mungkin gitu ya. Secara umum kita biasanya akan dihadapkan pada berbagai persoalan pilihan. Apalagi kalau kita dihadapkan pada pilihan yang sangat sulit antara memilih A atau B gitu ya. Yang kita takut kalau misalnya milih A, aduh takutnya gue salah nih. Ternyata yang terbaik buat gue itu B, karena ada sebuah filosofi juga bahwa orang itu baik, orang itu hebat, orang itu bagus, tapi belum tentu tepat buat kita. Jadi yang kita cari itu adalah orang yang tepat buat kita atau pilihan yang tepat buat kita. Yang disebut terbaik itu belum tentu baik di mata orang lain sebetulnya gitu ya. Oke, cara milihnya gimana sih? Pertama banget, yang harus kita lakukan adalah jangan pernah terburu-buru untuk memutuskan. Apalagi itu berkaitan dengan masa depan kita gitu ya, yang akan kita jalani sepanjang hidup kita. Misalnya milih pekerjaan, milih ini apa ya jurusan dalam kuliah, atau mungkin ya milih jodoh gitu, menentukan gue nikah dengan siapa misalnya, seperti itu. Nah, yang harus dilakukan pertama adalah jangan terburu-buru. Kemudian yang kedua adalah berdoa, minta petunjuk jalan terbaik gitu kan, atau pilihan terbaik. Kalau di dalam Muslim itu ada namanya sholat istikharah. Bagaimana kita dihadapkan pada sebuah pilihan, kemudian kita minta petunjuk agar kita bisa memilih pilihan yang tepat, yang mungkin secara rasional itu pilihan yang tepat, tapi ternyata kurang tepat gitu kan. Jadi pertama, tidak terburu-buru. Kedua, berdoa. Ketiga, kita coba pertimbangkan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendeknya. Kita harus, yang namanya menentukan sebuah pilihan, kita jangan berpikir sekarang enak. Sekarang ini kayak misalnya kita punya tabungan nih 10 juta misalnya, kita nggak pernah udahlah nanti akan dari project misalnya, kita nanti juga akan dapat project lagi, belum tentu loh gitu ya. Jadi ketika misalnya kita ingin beli sesuatu, kita pertimbangkan dulu kebermanfaatannya, satu. Kedua, apakah ketika kita dalam kondisi sangat terdesak itu bisa dipakai, misalnya kita beli ya investasi misalnya, seperti itu. Maka ketika kita memilih pun sama gitu, pertimbangkan jangka panjangnya, efek jangka panjangnya, jangka menengahnya, jangka pendeknya gitu ya. Yang terutama jangka panjang, apa berefek nggak ke masa depan kita gitu kan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, coba dipilah positif negatifnya. Misalnya pilihan A banyak positifnya atau banyak negatifnya sih gitu. Kemudian pilihan B banyak positifnya, banyak negatifnya. Nah, dari situ kita bisa melihat mana yang paling banyak
positifnya itu yang akan kita ambil. Karena tentunya kita yang tahu gitu ya, yang cocok buat kita itu apa gitu. Belum menurut orang lain baik belum tentu cocok buat kita gitu ya. Kemudian kita selalu terbuka dengan semua kemungkinan. Yang kelima, terbuka dengan semua kemungkinan. Jangan kita menutup diri, udah dia yang terbaik, enggak. Kita jangan pernah, di dunia ini enggak ada yang abadi. Selalu berubah gitu kan. Mungkin kita hari ini senang apa, besok jadi senang apa gitu ya. Selalu terbuka dengan berbagai kemungkinan. Kemudian yang keenam, coba pandangan menjadi orang lain. Misalnya kita gini, ketika kita memilih sebuah produk A, atau misalnya memilih pilihan A, coba kita tempatkan menjadi orang lain, bagaimana pandangan orang lain pada pilihan itu, apakah sesuai, apakah tidak, apakah banyak kontroversinya atau apakah tidak gitu kan. Dan yang terakhir, yang keenam adalah tanya pada diri sendiri. Hati itu nggak pernah bisa bohong. Kalau pilihan itu memang cocok buat kita, itu tidak akan meninggalkan luka, meninggalkan kepenasaran, meninggalkan apapun itu. Jadi kalau yang pilihan tepat, biasanya hati itu juga akan merasa puas dan tidak ada unek-unek lah, nggak ada unek-unek. Jadi selama pilihan itu ada unek-uneknya, itu masih perlu kita pertimbangkan. Kenapa? Mungkin ada sesuatu yang kita nggak pernah tahu. Jadi yang terakhir, yang keenam ini adalah, yang ketujuh ini yang terakhir gitu ya. Tanya pada diri kita sendiri, hati kita. Apakah ini klop banget nggak? Jadi jangan sampai, aduh, gue sih secara logika dia yang terbaik, atau gue milih itu gitu. Tapi kok hati gue ngerasa kurang klop gitu kan. Nah, kamu harus cari tahu. Jangan sampai kamu menyesal kemudian. Itu barangkali mudah-mudahan bermanfaat. 7 tips bagaimana supaya kita bisa memilih pilihan yang tepat untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Omongin aja biar kamu plong.